Selamat datang di channel ini cuy. Jangan lupa bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis cuy. Mari kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Kang Wo sangat penasaran dengan kemampuan Sihun, sampai menggunakan kemampuan iblisnya yang bisa mengetahui notif dan skill yang dimiliki Sihun. Dengan melihat notifnya, Kang Wo berpikir, apa karena kemampuan berpedangnya yang hebat, sampai memiliki julukan Martial God dan juga pelindung dunia. Orang ini sudah jelas yang jadi MC. Dia bisa berbahaya bagiku di masa depan. Tapi aku tidak bisa membiarkan permata berharga seperti ini lewat. Mungkin akan bagus kalau aku bisa membangun hubungan yang baik dengannya. Tetapi apakah cara ini lebih baik? Karena ada kemungkinan kalau dia akan mengkhianatiku di masa depan. Aku juga tak bisa mempertaruhkan nyawaku cuma pada ikatan pertemanan. Ketika Kang Wo sedang melamun, dia didatangi seolah karena sudah selesai mengobati tim yang sedang terluka. Ketika Kang Wo bertanya tentang keadaan mereka, sikap yang ditunjukkan malah membuat Kang Wo risih cuy. Dan semua tim juga memuji Sihun karena memiliki talenta yang sangat hebat. Dengan cerianya, Taiso berkata, "Aku belum pernah melihat player yang baru awakening tahap kedua sehebat dirimu. Kenapa kau tidak memutuskan untuk bergabung dengan guild besar? Aku dengar guild Mir sedang merekrut player baru. Dengan guild besar itu, apa kau tidak tertarik karena dengan kemampuanmu saat ini, pasti dengan mudah kau akan diterima?" Dengan tubuh yang menggigil, Sihun menjawab, "Aku tidak berencana bergabung dengan guild manapun, terutama guild Mir, karena ada suatu masalah yang rumit. Jadi maaf aku tidak bisa menceritakannya." Mendengar jawabannya, Taiso langsung meminta maaf karena menyinggung masalah pribadinya Sihun. Mendengar percakapan mereka, Kang Wo mengatakan, "Hunting hari ini berakhir di sini. Kita akan kembali karena Sihun butuh istirahat." Dengan semangatnya, Taiso menjawab, "Baiklah, aku mengerti Yunim. Tetapi apa kau juga akan menemani kami besok?" Dengan berjalan, Kang Wo mengatakan, "Tidak, kalian harus bertarung dengan kemampuan kalian sendiri besok. Aku tidak bisa memperhatikan kalian terus, karena kalian bisa berkembang dengan cepat kalau tak melupakan apa yang sudah aku ajarkan pada kalian." Dengan wajah lesu, Taiso berkata, "Aku mengerti Yungnim. Aku Kang Taiso akan memberikan yang terbaik untuk naik level agar bisa bertarung di sampingmu Yunim." Setelah perbincangan selesai, akhirnya mereka keluar dungeon. Dengan melihat HP-nya, Kang Wo berkata, "Seolah, kamu bisa pulang duluan karena aku punya urusan yang mendadak." Dengan lesu, Seolah menjawab, "Oh, urusan mendadak. Lalu bagaimana dengan makan malamnya?" Kemudian Kang Wo menjawab, "Kau bisa makan duluan. Aku mungkin akan pulang malam sekali." Dengan wajah memerah, Seolah mengatakan, "Baiklah, hati-hati ya. Sampai jumpa. Dan jam berapapun kamu pulang nanti, aku akan menghangatkan makan malamnya." Dengan rasa senangnya, Kang Wo menjawab, "Oke, aku pasti akan kembali dengan selamat." Akhirnya mereka berpisah cuy. Melihat Seolah sudah cukup jauh, Kang Wo tersenyum sambil mengatakan, "Mari kita mulai." Kemudian di lain sisi, ada Sihun yang menunggu bus untuk pulang. Ketika sedang asik melihat HP, Kang Wo datang menghampirinya. Dengan menyapa, Kang Wo berkata, "Hei Sihun, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ini cukup penting. Sebaiknya kita ke tempat yang lebih sepi." Tanpa menjawab, Sihun menurutinya dan mengikuti Kang Wo dari belakang. Merasa cukup jauh berjalan, Sihun berkata, "Anu Kang Wo, apa yang ingin kau bicarakan?" Tanpa menjawab sepatah kata,
Kang Wo langsung memukul Si-hun yang mengenai perutnya. Bahkan dari serangan tersebut bisa membuat Si-hun terpental cukup jauh. Dengan terkejutnya, Si-hun berkata, "Ini sakit sekali. Apa yang kau lakukan?" Dengan menyerangnya kembali, Kang Wo mengatakan, "Ini adalah jaminan. Kau akan menjadi lebih kuat di masa depan. Bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan player lain. Karena itulah aku ingin membangun hubungan yang dekat denganmu. Dengan kata lain, aku ingin kau menjadi rekanku." Dengan menahan sakit, Si-hun menjawab, "Apa yang kau katakan dengan melakukan hal yang gila seperti ini?" Tanpa menjawab, Kang Wo langsung menggunakan skill iblisnya yang langsung ditancapkan ke jantung Si-hun. Dengan memegangnya, Kang Wo memberi perintah, "Jangan khawatir, kau akan melupakan semua yang terjadi di sini saat kau membuka matamu, dan kau bisa berburu monster seperti yang kau lakukan hari ini untuk memperkuat dirimu." Setelah mantra sudah selesai, tangan Kang Wo langsung diangkat cuy. Bahkan Si-hun yang terkena skillnya langsung lemas dan pingsan. Dengan tatapan liciknya, Kang Wo mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir, kita akan menjadi rekan yang sangat dekat." Kemudian, pada keesokan harinya, Si-hun mulai sadar. Dia bahkan terkejut karena tertidur di jalanan. Sambil mengelus dadanya, Si-hun mencoba mengingat kejadian apa semalam yang terjadi. Tetapi seberapa dia mencoba, tidak bisa mengingat apapun setelah itu. Dengan mengingat kejadian di dalam dungeon, Si-hun berpikir, "Kurasa aku pingsan di sini. Tak peduli seberapa kuat efek dari raid tadi, siapa sangka aku akan pingsan seperti ini. Aku terlalu lemah. Aku terlalu lemah saat ini. Kekuatanku masih jauh dari kata cukup. Aku harus bertambah kuat, lebih kuat dari siapapun, untuk membalas dendam kepada ketua kuil Mir yang bernama Kim Yong-hun. Aku akan bertambah kuat, sampai pedangku ini bisa menembus leher bajingan seperti dirimu itu." Ternyata Kang Wo belum pergi cuy. Dia berada di atas gedung untuk mengawasi Si-hun. Dengan senyum liciknya, notif terus muncul untuk pemberitahuan bahwa skill iblisnya berhasil membuat Si-hun menjadi bawahannya. Dengan melihat perilakunya, Kang Wo berpikir, "Aku membuatnya menjadi bawahanku, murni untuk jaminan. Dan tidak ada alasan untuk mengikat anjing yang tidak menggigit pemiliknya. Setelah kemampuan Si-hun bertambah kuat, dia akan setara dengan Balak. Keberadaan Si-hun itu sangat penting bagiku. Dan aku masih terus bertarung dengan kultus demon misterius. Tidak ada yang tahu kapan demon akan muncul di dungeon lagi. Kalau begitu, sekarang aku akan membantumu sebisa mungkin. Jadi berlatihlah dengan keras dan bertambah kuat." Ketika sedang melamun, Kang Wo langsung mendapatkan telepon dari Daekhon. Mereka membicarakan tentang kultus demon yang muncul di dalam dungeon rank B. Setelah mereka selesai teleponan, Kang Wo mencoba melihat notif sistem. Dengan membaca, Kang Wo berkata, "Kali ini dari dungeon rank B, demon yang lebih kuat dari Helon mungkin muncul dari neraka kedua. Meski Helon membuatku naik banyak level, kurasa aku bisa mendapatkan awakeningku yang kelima lebih cepat dari yang kukira." Kemudian, keesokan harinya, Kang Wo langsung meluncur ke TKP. Sudah banyak sekali player yang akan pergi ke dungeon kali ini. Tetapi, banyak player yang langsung pulang karena ada keanehan di dalam dungeon. Bahkan di depan portal juga dijaga dengan sangat ketat. Merasa kesal, seorang player berkata, "Woi petugas, kenapa kau tidak mengizinkan orang-orang untuk masuk? Kita di sini ada banyak orang." Kemudian petugas menjawab, "Ini perintah dari atasan, karena di dalam dungeon muncul monster mutasi yang tidak dikenal. Jadi dungeon untuk sementara tidak boleh digunakan, karena sejauh ini sudah ada 10 player yang menjadi korban monster itu." Mendengar penjelasan dari petugas, semua orang mulai panik, karena dungeon sudah memakan korban yang banyak. Dengan merekamnya, wartawan berkata,
Bisakah Anda menjelaskan lebih detail tentang monster mutasi ini? Karena warga mulai gelisah, dan dari ketatnya penjagaan saat ini, fakta bahwa kalian memblokir pintu masuknya karena kalian sudah mengkonfirmasi sesuatu. Coba berilah kita sedikit bocoran tentang monster tersebut. Kemudian petugas menjawab, "Oke, baiklah. Yang kami ketahui saat ini adalah monster yang menyerupai singa. Kami tidak bertemu dengannya sebelumnya, jadi kita membutuhkan waktu untuk menganalisanya." Kang Wo yang mendengar perkataan petugas mulai kaget cuy, karena monster yang disebutkan itu merupakan salah satu predator terkuat dari neraka kedua. Dan demon ini menyerupai singa yang memiliki 5 kaki, bahkan juga memiliki special trait tidak seperti demon lainnya. Tanpa memerdulikan ukurannya, bahkan monster ini mengkonsumsi 5 mangsa dalam 1 hari. Dia akan mendapatkan full stomach dan tidak akan menyerang terlebih dahulu. Kalau sudah 10 orang yang menjadi korban, monster ini pasti sudah muncul di dungeon sekitar 2 hari yang lalu. Kali ini cukup mudah. Aku cuma perlu memberikan 5 monster dan membunuhnya saat dia sudah kenyang. Kemudian Kang Wo langsung menelpon ketua guild untuk meminta tolong agar diberikan izin untuk masuk ke dalam dungeon. Setelah Kang Wo menyerahkan HP-nya untuk petugas agar ketua guild berbicara secara langsung. Setelah percakapan selesai, petugas berkata, "Player bernama Kang Wo, Anda diizinkan untuk masuk. Anda telah diberikan izin masuk sebagai penyelidik monster mutasi. Anda wajib menyediakan informasi tentang monster mutasi kalau Anda berhasil mengalahkannya." Dengan mengambil HP-nya, Kang Wo juga menyetujui persyaratan yang diberikan oleh petugas. Bahkan semua wartawan yang melihat kejadian tersebut sangat terkejut dengan sosok Kang Wo yang sebenarnya. Ketika persyaratan selesai, Kang Wo bersiap untuk memasuki dungeon. Tetapi seseorang menghentikannya. Dia berkata, "Tunggu. Karena Guild Red Rose diberikan kualifikasi sebagai penyidik, aku yakin kamu diizinkan untuk masuk juga kan? Dan apa kau orang yang disponsori Guild Red Rose? Tetapi apa kau juga tidak punya anggota party? Apa seburuk ini guild yang kau ikuti?" Dengan tertawa, Kang Wo menjawab, "Aku lebih suka sendirian, jadi aku tidak menerima tawaran untuk party." Dengan wajah sombongnya, si cowok mengatakan, "Kurasa kau mengira ini akan semudah dungeon rank C. Keparat sepertimu pasti cepat mati. Bahkan aku yakin kau mau popularitas yang meroket dengan menangkap monster mutasi ini kan? Tapi sejak kapan player awakening keempat diizinkan untuk ikut campur dalam urusan orang lain seperti itu? Kenapa kau tidak mengatakan sesuatu? Apa mungkin kau tiba-tiba jadi bisu? Atau kau takut? Hahaha, bagaimana bisa kau menjadi seorang penyidik? Kenapa kau tidak ikut saja dengan party kami untuk masuk ke dalam dungeon? Setidaknya kau tidak akan langsung mati saat memasukinya. Walaupun peranan di party kami sudah terisi penuh. Dan kalau dipikir-pikir, kau sepertinya cuma rank bandit. Jadi bagaimana kalau kau membawakan barang kami?" Dengan tersenyum, Kang Wo menjawab, "Wah, baiknya. Kau sangat cemas denganku sampai-sampai bingung bagaimana aku harus bereaksi. Sebenarnya aku takut untuk masuk ke dungeon sendirian. Kalau begitu bagaimana kalau kita masuk bersama?" Kemudian Kang Wo berpikir, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Aku butuh 5 nyawa untuk monster mutasi itu supaya dia mencapai kondisi mode kenyangnya. Dan 1 orang tersisa untuk disiksa. Dengan wajah seramnya, Kang Wo mengatakan, "Nah, ayo kita segera masuk." Seperti itulah video kali ini cuy. Bagaimana caranya mereka mengatasi monster dari neraka tersebut? Dan bagaimanakah nasib party yang akan dipermainkan Kang Wo nantinya? Simak video selanjutnya.